Tiga tumbuhan. Itulah reboisasi pikiran. Balik lagi sama gue Rere. Dan gue Arya di Reboisasi Pikiran, podcast tercinta segala umat. Si Pembo. Sebelum kita memulai podcast hari ini, ada baiknya kita menanyakan kabar para tumbuhan di episode kita yang kali ini. Bagaimana kabar tumbuhan sayang-sayangku? Tumbuhan, kalian baik-baik saja kan ya? Sehat. Bagaimana jalannya puasa? Siapa tahu di puasa setelah selesai puasa. Bisa jadi. Belum tentu guys, kayaknya di puasanya sebelum selesai puasa. Jadi sebelum kita memulai podcast kita hari ini, seperti biasa gue akan memutarkan lagu rekomendasi gue dari minggu ini dengan judul Supplier dari Krisong. Tuh, dua, tiga. Itu ya, hanya 10 detik lagu dari Croissant. Gue rasa dia dari Prancis, tapi nggak tahu deh. Gue enak. Jadi hari ini kita akan membahas apa, bro? Kita akan membahas jati diri. Bagaimana kita menemukan apakah jati diri penting? Apakah kita sudah menemukan jati diri kita? Oh iya, jati diri ya. Saya jati diri itu kompleks sih. Kalau mau dijelasin sebenarnya kompleks. Jadi karena kekompleksan itu kita menggunakan riset ya. Kita memakai riset ya guys. Karena terlalu kompleks, kita menggunakan riset. Tapi lo sendiri sebelum kita masuk ke artikel yang udah gue temuin ini di sini, gue mau nanya nih, kalau lo sendiri udah menemukan jati diri lo belum, Bre? Belum kayak gue juga nggak nyari deh, kayak gue kadang nggak tahu apa yang gue cari, apa tujuan gue nyari jati diri. Tujuannya, nanti ada di sini dibahas tujuannya. Tapi kalau menurut gue secara keseluruhan, apa? Menurut lo apa tujuannya nyari jati diri? Tujuannya menjadikan diri lo menjadi pribadi yang seharusnya itu diri lo. Tapi kalau itu gak sesuai sama jalan hidup, kayak kadang kita cari tuh yang baik untuk kita, ngerti gak sih? enggak, jati diri itu kalau menurut gue pasti sejalan sama hidup lo dan pasti baik buat lo. Kenapa gitu? Makanya orang susah nyari jati diri. Jati diri tuh apa sih, sifat atau? Di sini ada, nanti dibahas. Kalian nungguin ya. Mau dibahas aja nih langsung ke artikel. Bahas aja, Mas. Oke. Jadi ini artikelnya gue ngambil dari blogunik.com dan dia ngejelasin di sini apa itu jati diri sebenarnya, dan dia juga ngejelasin tips dan cara mencari jati diri lo gitu. Ada 10 tips di sini. Pertama gue jelasin tuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti jati diri adalah ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Bisa pula berarti identitas, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas. Jadi kalau menurut KBBI ya, jati diri itu ngegambarin gimana lo gitu. Diri lo itu apa gitu. Dan diri lo itu secara prinsip lo, secara raga lo, dan secara spiritual lo kayak gimana gitu. Kalau menurut KBBI. Nah, kalau berkaca dari pengertian KBBI ini, jati diri itu bukan buat dicari sebenarnya. Soalnya jati diri itu sebenarnya udah ada di dalam diri lo, gitu, dalam diri kita. Nah, apa ya? Jadi jati diri itu kayak meliputi karakter lo, sifat lo, watak lo, dan juga kepribadian lo. Jadi seorang yang jati diri apa yang dicari? Lebih apa ya? Karena kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak sadar sifat dan kepribadian utama kita tuh kayak gimana sebenarnya. Kadang kan ada yang kadang kayak gini deh, sifat lo pas lo dulu masih SMA sama lo sekarang kayak gimana gitu, beda nggak? Pasti ada yang berubah ya, pasti berkembang gitu kan. Setiap manusia harusnya berkembang dong dari kepribadiannya juga gitu harusnya. Jadi jati diri kita tuh nggak usah dicari itu.
berdasarkan lingkungan sama apa yang lu baca. Ya, kalau 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 menurut blog ini ya. Tapi kadang kenapa orang-orang suka nyari jati diri? Ya, karena bingung gitu sebenarnya intinya. Kalau menurut gue dasarnya Hmm. bingung aja gitu. Lo sebenarnya kayak gimana gitu. Kayak gitu. Nah, katanya di sini juga dengan proses yang panjang dan penuh lika-liku, jati diri secara alami akan ada dalam diri kita. Jadi kayak gue bilang tadi, kan sifat lo yang dulunya pas SMA atau dulu pas lo masih kecil tuh beda sama sekarang, diri lo yang sekarang kan berubah gitu. Karena ya secara alami sifat lo harusnya berkembang gitu. Kalau lo menjalani hidup lo dengan baik dan benar gitu. Hmm. Tapi kalau buruk pun sebenarnya bisa merubah jati diri lo. Kadang-kadang kalau menurut gue ya, kadang yang buruk bisa merubah lo jadi yang baik juga ntar. Kalau menurut gue itu lanjutin. Secara garis besar, proses penemuan jati diri ini tidak mudah karena banyak faktor dan pasti penuh trial and error. Namun ketika sudah berhasil menemukan jati diri, seseorang akan menjadi lebih percaya diri, tahu apa tujuan hidup, dan bisa lebih berdampak bagi sekitar. Tuh. Seperti pengertian jati diri, sebenarnya tak perlu berpetualang ke sana ke sini untuk mencari jati diri lo sendiri. Karena sebenarnya jati diri itu ya identitas lo sendiri dan udah tertanam dalam diri lo sendiri. Tinggal kitanya aja yang kayak mengeksploitasi dia, mengeksplor dia, sama mengekspos dia gitu. Jati diri itu. Tapi di sini kasih tahu tips dan cara mencari jati diri. Yang pertama itu kenali nilai diri lo sendiri. Cara menjadi dan mencari jati diri pertama adalah lo harus mengenali diri lo sendiri. Karena lo harus bisa mengetahui nilai dan value apa saja yang lo milikin gitu sebenarnya. Kayak Hmm. gitu. Ya lo sendiri mikir gitu. Lo kayak ibarat ini makanya dulu kan suka ditanya gitu. Lo pengennya jadi apa? Pas Itu udah gede. cita-cita sama nggak cita-cita sama jati diri? Kalau menurut gue sih beda. Cuman kadang-kadang kalau lo ditanya pas kecil ya lo mikirnya ya lo apa yang lo pengenin kan. Tapi kan makin kesini lo makin realistis. Hmm. Terus lo makin mengerucut. Terus lo makin punya tujuan gitu. Hmm. Dan lo bakal tahu kenapa lo menjadikan misal lo ntar pengennya jadi data analis gitu misalnya. Dan lo dulu pas misalnya pas SMA luas, lu cuman bilang pokoknya gue pengen kerja di bagian IT gitu. Tapi kan makin sini lo makin tahu gitu, value lo, nilai diri lo itu ya lo lebih ke data analis, bukan ke data em, apalah, bukan ke IT programmer atau apalah, lo lebih ke data analis gitu. Yang berarti lo tahu sebenarnya value diri lo itu ya lo ke situ gitu. Tapi itu bukan jati diri nggak sih? Jati diri ya kan lo kerja tuh berdasarkan harusnya ya, kalau menurut gue supaya lo enjoy sama kerja lo harusnya berdasarkan karakter lo, passion lo, dan sifat lo juga gitu. Gini deh, yang kerja sebagai politikus sama data analis belum tentu karakternya sama kan. Iya, tapi sesama analis juga belum tentu karakternya sama. Tapi ada yang dasarnya ada yang sama pasti, kalau menurut gue. Itu kayak hobinya aja gak sih? Kayak gue cocok nih di sini. Tapi kayak jati diri itu kayak apa ya? Gue nih orang yang baik atau orang yang buruk atau kayak gue ingin membuat dampak apa di dunia ini gitu gak sih jati diri? Iya, makanya kan orang misalnya kayak gitu, makanya gue bilang ada yang sama. Lo misalnya jadi data analis, ya pemikiran lo sama harusnya sama yang data analis lain. Mungkin sifat lo beda, tapi tujuan lo sama. Jadi data analis ya apa dampaknya buat sekitar, seenggaknya pasti ada beberapa poin yang sama gitu, kalau menurut gue. Hmm. Makanya dibilang sama dia kan, sebenarnya jati diri nggak perlu lo cari, ada di dalam diri lo.
Cuman di sini ya dia cuman bilang aja sebenarnya ada tips-tipsnya buat cari apa jati diri lo itu. Sebenarnya ya value lo pasti beda juga dong kalau misalnya lo nggak bisa samain value lo kerja, value lo jadi A dan value jadi B kan nggak bisa disamain dong harusnya Hmm. kalau menurut gue itu. Pokoknya ya kalian harus tahu aja value value kalian tuh di mana gitu, karena setiap orang pasti punya value-nya masing-masing, dan kalau menurut gue nggak ada lah value manusia yang udah yang udah maksudnya yang udah ada di sini yang udah layak untuk hidup nggak punya nilainya gitu maksud gue. Pasti adalah value diri lo sendiri gitu, dan harusnya setiap orang bisa memberikan dampak, membantu sesama gitu harusnya. Nah, ya. Oh, gitu. Oke, kita lanjut. Nih, yang kedua, tentukan minat kamu. Jadi cara berikutnya untuk menentukan jati diri adalah dengan menentukan minat lo. Minat ini biasanya terwujud dalam bentuk hobi dan aktivitas lain yang lo senengin dan lo bakal ngelakuinnya dalam waktu yang lama. Nih, Hmm. menentukan minat atau hobi lo ini tergantung pada diri lo sendiri. Hal yang jadi hobi lo juga bakal jadi hal yang menyenangkan dan sering lo lakuin. Minat adalah salah satu hal penting untuk mengenal jati diri karena minat bisa mengubah masa depan seseorang. Dari minat, lo bisa menentukan apa yang lo akan kerjakan ke depannya. Dan minat bisa merubah diri lo, karir lo, atau hanya terpendam sebagai hobi semata tergantung pada keputusan lo. Sebenarnya nyambung gitu sama yang pertama gitu. Jadi jati diri itu bakal berdampak cuman buat kerja atau Enggak, jati diri bakal berdampak. Jati diri itu bakal berdampak. Gini loh, kalau yang gue pahamin ya, eh jati diri lo utamanya bakal berdampak ke diri lo sendiri. Tapi ketika lo mendapatkan dan mengetahui jati diri lo secara baik dan mengambil keputusan yang bijak dan tepat berdasarkan jati diri lo, harusnya bisa berdampak positif juga buat orang di sekitar lo gitu. Kalau menurut gue nggak tahu gitu, benar apa enggak. Dari yang gue baca sih, gue ngertinya kayak gitu. Gitu. Soalnya gue juga sampai sekarang gue nggak tahu jati diri gue apa gitu. ya, gue juga nggak tahu. Gue Iya. nggak nyari. Nah, lanjut ya. Ketiga, kenali kepribadian diri lo sendiri. Apakah lo orang yang introvert atau extrovert? Dalam menemukan jati diri, penting halnya kalau lo mengetahui kepribadian yang ada di diri lo sendiri. Seseorang dan kepribadian introvert biasanya menyalurkan energinya terhadap dirinya sendiri, sedangkan ekstrovert menyalurkan energinya dengan banyak orang. Mengetahui secara pasti kepribadian lo bisa membantu lo dan menemukan jati diri lo sendiri. Kalau susah, lo bisa ngikutin tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Tes ini akan mengidentifikasi apakah lo orang yang introvert atau extrovert. Intuition atau sensing, feeling atau thinking, and perception atau judgment. Anjing, banyak nih topik. SS lu, SS lu. Gitu. Kayak gitu. Jadi ya gitu kepribadian lo gitu. Kepribadian lo apa, Rek? Nggak tahu jati diri sesuai sama ini nggak? Zodiak. Bahas kali ya, part 2 ya. Kalau orang percaya zodiak ya udah lihat aja zodiak, gak usah nyari jati diri. Dan sesuai itu sifat lo semua sama zodiak yang lo percaya. Tapi gue baca zodiak Sagittarius juga sesuai sama gue. Ya, Pernah udah gue itu jati diri lo udah itu. Gemini. Gak usah dicari. Semua data analis mungkin semua zodiaknya sama. Sifatnya sama semua anjing makanya. Iya. Oke, lanjut. Kenali waktu produktif kamu. Cara selanjutnya dapat membantu lo dalam mencari jati diri adalah dengan mengenali waktu produktif lo sendiri. Apa kegiatan sehari-hari yang biasa lo lakuin dari bangun sampai lo tidur. Dan dari kegiatan Gue tersebut, bangun tidur lagi. Gimana dong?
Istilah jati dirinya adalah rebahan. Surip. Bah, Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur. Itu Mas Surip nggak sih? hmm, Tidur lagi. udah meninggal kan ya? Iya, ini Lemon Jiun. Gara-gara ini nggak sih kebanyakan minum kopi katanya? Nggak tahu dah gue itu. Tidak. Pas masih kecil nggak sih, masih SD meninggalnya deh. Masih kita masih SD gitu. Gitu. Ya, kenal waktu produktif lo. Terus kelima ini menurut gue penting. Tentukan tujuan hidup. Nah, kalau ini sih harusnya lo udah ini ya, harusnya udah ada sih harusnya tujuan hidup lo. Ini kalau menurut gue ini udah dasar sih kayak dimana dimana diri lo itu menempatkan dan apa ya membangun tujuan gitu, entah itu karir lo, entah itu ntar finansial lo, entah itu ntar gimana lo mau membangun keluarga. Kalau menurut gue sih tujuan hidup yang nentuin jati diri lo juga sih. Kalau misalnya lo udah nentuin itu kayak secara terstruktur, tapi nggak harus tepat waktu juga, maksud gue. Kalau menurut gue, seenggaknya lo udah mengorganisir tujuan hidup lo, harusnya sih more or less lo udah ketemu jati diri lo. Secara dasar, berarti lo orangnya siap. Secara nggak langsung, kalau lo udah mengorganisir itu, berarti lo orangnya siap untuk menghadapi apa ya, dunia kedepannya gitu. Lo berpegang teguh sama tujuan hidup lo gitu lo. Kalau misalnya lo nggak berpegang teguh sama tujuan hidup lo ya, gimana lo bisa berpegang teguh sama jati diri lo? Nggak bakal ada dasarnya gitu. Kayak di episode ini gue ngangguk udah. Gue udah ngantuk banget anjing. Oke, gue bikin cepet aja dah. 6, ketahui kekuatan dan kelemahan lo gitu. Jadi Sebenarnya kayak balik lagi sih, empat. kalau ketahui kekuatan dan kelemahan ya intinya lo tahu sifat lo sih. Kalau ini menurut gue, gimana kecerdasan lo, gimana lo apa, lo kuat di mana, di bidang apa, kemampuan lo apa. Tapi itu susah banget sih, coba Ya, nyari tahu kelemahan sama apa tadi? Kelemahan sama apa? kekuatan. Iya, Kelebihan. kelemahan sama kekuatan diri sendiri itu bener-bener susah, sumpah. Gue ngerasain setiap nulis CV, bukan CV sih, kayak persiapan buat interview Hmm, tuh kayak susah. ya. Tapi ya, tapi kan seenggaknya lo udah punya red line ya yang lo tahu gitu. Kayak Hmm. lo, utamanya misal kayak lo, apa ya, fleksibel misalnya. Tapi lo bingung gimana apa sebenarnya kelemahan kecil lo, kelebihan kecil lo. Nah, harusnya sih red line apa kelebihan besar lo seharusnya lo udah tahu nggak sih diri lo apa gimana kalau sekarang. Iya, tapi itu kayak general general banget. Ya, Kayak misalnya gue baik dalam teamwork atau kayak gue dapat gampang beradaptasi di dunia kerja gitu, kayak itu basic banget gak sih? tapi kan Kayak yang bener-bener yang gue bisa banget tuh gue gak tahu. ya, kalau Dan kayak gitu kan maksudnya kalau emang itu kenyataannya kenapa enggak? Tinggal masalahnya ntar ya masalah lo ngembangin dan perset yang apa HRD-nya gitu maksudnya. iya. Kayak ntar ditanya, ini lo nulis di sini kalau lo kelebihan lo teamwork misalnya. Gimana tuh maksudnya? Nah, situlah saatnya lo membedakan jawaban lo dari jawaban orang lain gitu. Kalau menurut gue. Hmm. Tuh. Lalu ketujuh, sediakan waktu untuk berdiam diri dan merenung. Galau. Long kesurupan. Pastikan lo menyediakan waktu untuk berdiam diri tanpa gangguan pekerjaan, gangguan asmara, dan hiruk-pikuk lainnya yang mengganggu. Lo butuh waktu untuk diam dan menyendiri, karena pada dasarnya tidak akan ada orang yang bisa mencari jati diri tanpa memberi waktu bagi dirinya untuk diam. Dengan diam, Iya sih. seseorang bisa mendengar apa yang disampaikan oleh jiwanya sekaligus melakukan evaluasi diri dengan jujur. Ini adalah momen refleksi untuk mendengar apa yang sebenarnya dikejar tanpa dipengaruhi hiruk
hiruk di sekitar. Tapi itu bener sih. Menurut gue ini lebih bagus ini nulis. Kayak lu punya waktu sendiri, lu lagi nggak sama siapa-siapa, nulis tentang diri lo. Terus nanti lama-lama ke bawah kayak tiba-tiba kepikiran aja lu mau ngomong apa sama diri lu sendiri gitu. Dulu kayak gue sempet nulis berhari-hari gitu karena gue gabut. Terus kayak gue gue ini sih nulis kelemahan gue tanpa gue sadar. Terus kayak besoknya gue baca lagi kayak gue nggak pernah kepikiran kayak gini. Terus kayak secara tiba-tiba gue bisa mikir itu. Hmm. Gue belum pernah sih. Cuman kalau emang udah ada yang pernah, mungkin caranya bener nih. Bisa merenungkan diri lo, refleksi diri lo. Tapi kadang-kadang kalau overthinking masuk nggak sih merenung? Tapi maksudnya overthinking ke diri lo sendiri, bukan karena overthinking hal lain gitu. Itu kepikiran gak sih jatuhnya? Kayak lu nggak nyari tapi kayak kepikiran aja. Iya overthinking nuansanya selalu negatif dah. Maksud lu overthinking kayak yang bagus atau emang lu lagi mikirin diri lu atau Tapi kan kata lo tadi kan lo tanpa sadar nulis kelemahan lo. Berarti sebenarnya hmm, negatif kan? enggak juga karena itu baik kayak gue bisa refleksif ke diri gue. Nah, kan overthinking juga kadang bisa. Kalau lo Tapi mikirin terus lo overthinking merenung jadinya. overthinking tuh menurut gue lu mikirin sesuatu yang nggak seharusnya lu pikirin gitu loh, kayak berlebihan gitu lo mikirnya. Kayak lu emang nggak lu nggak seburuk itu tapi karena lu lagi kayak mikir 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 terus mikir jadi kayak kepikiran, "Duh, gue jelek banget ya." Kalau nulis tuh kayak gue refleksif aja kayak gue ngomong sama diri gue sendiri. Tapi waktu itu gue ketemu psikolog, em, dia bilang kalau overthinking itu sebenarnya nggak salah. Kayak lo itu sebenarnya salah satu cara lo juga buat ngomong sama diri lo sendiri. Kadang premis-premis orang-orang bilang overthinking itu negatif, sebenarnya nggak 100% benar. Karena tanpa disadari ketika lo overthinking, setelahnya lo bakal lebih hati-hati dalam menghadapi masalah lo. Nggak gegabah lagi. Biar lo nggak jatuh di circle overthinking lo lagi gitu. Tapi yang bikin overthinking jelek tuh menurut gue ini buang-buang waktunya. Kayak gue besok kerja pagi tapi overthinking gue nggak bisa tidur sampai jam 3, terus jadi pas kerja jadi nggak efektif gitu loh. Atau No. lagi belajar besok ulangan atau apa, kayak besok ulangan nih terus gue mikirin terus aduh gue nggak bisa ujian lagi, gue nggak bisa ujian, gue belum belajar dengan banyak, terus nggak bisa tidur jadi pas ujian jelek. Itu lebih ke panik sih. Iya tapi kan jadi Itu apa, stres ya, gue stres ujian kalau itu. Gak overthinking sebenarnya. jadi kan kepikiran tuh namanya overthinking, Stres kayak ujian kepikiran itu terus yang kita pikirin. itu sering dibahas pas teks production STK aing stres ujian tidak bisa tidur 2 hari belum ujian. Ya tapi bagus dah kata-kata ya, kalau nggak salah Jeff Bezos deh kalau nggak salah. Apa tuh? Baru siapa sih yang nulis? Oh gue nggak tahu siapa yang nulis. Tapi quote-nya kayak gini, stress comes from ignoring things that you shouldn't be ignoring. Bagusnya. Hmm. Jadi stres datang tuh dari lo ignoring tuh apa ya? Menolak, Bukan mengabaikan, menolak. Iya. Apa tadi apa? mengabaikan. Iya mengabaikan hal yang seharusnya lu nggak abaikan. Hmm. Kayak menunda-nunda. Tapi sebenarnya kalau misalnya lu ujian harusnya udah belajar lah harusnya. Iya Berarti, tapi kan nggak semua orang belajar sebelum ujian. tapi kalau menurut gue kadang yang stres ujian itu justru orang-orang yang emang kalau stres Iya, orang-orang yang emang pengen nilai bagus. iya kalau stres ujian tuh sebenarnya ya yang bikin lo gugup antara lo emang gak siap atau lo terlalu punya tujuan yang terlalu Target. menekan diri lo gitu. Jadi ya kalau misalnya ujian ya stres
ya maksudnya normal, cuman jangan apa ya? Jangan jadi bikin semuanya berantakan gitu. Hmm. Itulah podcastnya jadi ngomongin stres ujian. Jadi Ya. ya, kebahas. Habisnya bingung ya apa yang dicari? Udah ada zodiak. Oh, oh. Ya, pokoknya itu kalau misalnya berdiam diri dan merenung, no. Kalau menurut gue itu tuh udah bagian-bagiannya sih. Maksud gue, nih gua konklusiin maksudnya kayak udah bagian-bagian yang kayak yang tadi misalnya overthinking, terus stres ujian. Kalau menurut gue itu semuanya lo bakal renungkan pada ujung-ujung pada pada at the end of the day lo bakal renungin semua itu kenapa lo overthinking, kenapa lo stres ujian, dan end up lo bakal tahu kelemahan lo itu apa gitu. Kenapa lo bisa overthinking, kenapa lo bisa stres ujian misalnya. Kelemahan lo misalnya lo stres ujian, kurang belajar. Dapat kelemahan satu. Terlalu ceroboh misalnya. Menganggap waktu terlalu masih panjang padahal ujian tinggal seminggu, material masih banyak gitu. Refleksi lagi diri lo kan. Tahu lah lo jadi kelemahannya. Overthinking misalnya diri lo sendiri gitu. Kayak misalnya terlalu lo sering makan di luar misalnya. Terus lo overthinking, aduh duit gue, gitu. Gue sering makan di luar. Lo tahu kelemahan lo, yaitu boros misalnya jadinya. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Kayak udah bagian sendiri gitu. Terus kedelapan, mulailah melakukan sesuatu yang baik. Dalam proses menemukan jati diri, lo harus mulai untuk melakukan hal-hal yang baik. Lakukan hal-hal yang baik secara terus-menerus hingga hal baik ini akan membantu kita untuk menemukan suatu kebiasaan baru yang baik. Jadi, menurut gue sekarang yang orang-orang bilang, sering gak sih di IG lo keluar muncul kayak Project 50, Project 75, Enggak tahu kan. itu kayak project-project kayak lo menjadi diri lo yang versi lebih produktif gitu. Hmm. Itu zaman sekarang ya, menurut gue ya, banyak apa ya, banyak orang yang maksudnya secara cuma-cuma membagikan caranya untuk menemukan, kalau menurut artikel ini begitu, berarti banyak orang-orang di sosial media dengan cara cuma-cuma memberikan tips biar orang-orang yang nonton dia itu menemukan jati diri dia, menurut gue. Karena kayak Project 50 gitu-gitu, itu kayak, jadi dia kayak nunjukin gitu, misalnya hari pertama sampai hari ke-50, lo harus bisa berubah menjadi pribadi yang baru gitu. Kayak entah itu dari fisik lo, entah itu dari intelektual lo, entah itu dari spiritual lo, entah itu dari Jadi em, minta di jati diri lo yang baru dong. enggak, enggak. Jadi kayak yang sebenarnya lo bisa melakukan itu gitu. Tapi karena lo tidak mempunyai motivasi untuk melakukan itu, kayaknya gagal. Makanya beda-beda sebenarnya Project 50 namanya gitu-gitu doang. Cuman beda, maksudnya isinya ya tergantung diri lo sendiri. Mungkin si A nih, Project 50, setiap harinya kebiasaannya, hari Senin misalnya, workout, produktivitasnya apa, ngedit lagu, karena dia suka ngedit lagu. Orang B, apa sukanya, workout, masak, kan beda jadinya gitu. Hmm. Jadi lo tanpa tanpa lo ketahui sebenarnya kayak lo nih, lo kan sekarang suka masak kan jadinya. Hmm. Dulu lo nggak tahu kan pas di Indo kalau lo bisa masak. Karena nggak pernah masak. Nah, itu makanya tujuannya. Jadi lo melakukan hal yang baik kan secara nggak langsung kalau kayak gitu. Gue sempat mikir tau kenapa gue jadi koki ya. Kayak Nah, asik. nah, itu tuh salah satunya lo mulai realize sebenarnya value lo di mana gitu. Hmm. Cuman ya menurut gue kayak ya lo jangan sesali jalannya sudah lo pilih gitu. Kayak gitu. Karena nggak ada yang tahu. Mungkin lo di depannya ntar jadi data analis dan sampingannya mempunyai restoran menjadi koki. Amin. Bro, gue pin banget punya restoran ini. Nah, Gara-gara dari dulu sebenarnya gue udah jati diri yang ini tidak tersadarkan dari dulu. Jadi dari kecil tuh film favorit gue tuh Ratatouille. Gimana sih cara bacanya? Ratatouille Ratatouille. yang ya itu yang tikus itu. Itu film favorit gue. Terus sampai sekarang gue bersadar, oh, harusnya gue belajar masak dari dulu.
Tuh, Tapi enak banget anjing masak. kayak gitu. Terus dua terakhir nih. Nomor 9, belajarlah untuk menyelesaikan masalah sendiri. Memang akan muncul beragam masalah dalam proses mencari jati diri. Jika lo dihadang masalah, cobalah untuk mengenali masalah yang sedang lo hadapi dan coba menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Iya, Kayak iya, bayar kayak yang gue bilang radio, tadi. Kenapa? bayar pajak radio masalah terbesar di hidup gue. Tuh, salah satunya. Gue bilang, ya, masalah mendewasakan diri, masalah menguatkan diri. Anjay. Hmm. Tuh. Terus yang terakhir, jauhi mereka yang berusaha membawa diri lo ke jalan yang negatif. Dalam pencarian jati diri, apalagi di saat usia yang sedang masih stabil, di dalam usia yang terbilang masih labil, memilih lingkup sosial atau circle memang sangat riskan. Dalam pergaulan, tidak selamanya orang-orang yang lo kenal selalu berniat baik pada diri lo sendiri. Ada kalanya orang yang memang berniat untuk menjerumuskan orang lain dalam konteks negatif. Biasanya mereka pada awalnya emang baik, mereka akan menerima diri lo apa adanya, namun tidak berlangsung lama. Sebaiknya lo menghindari dan menjauhi tipe teman toksik seperti ini. Daripada lo salah jalan nantinya, lebih baik kehilangan seorang teman karena mati satu tumbuh seribu. Berada di circle sosial yang baik akan membentuk jati diri lo yang baik juga. Kayak gitu. Kayak ini kata kata siapa sih? Gue gak inget kata Nabi Muhammad atau siapa ya. Kenapa? Kalau temenan sama orang jualan Oh, minyak tanah, lu bakal bau minyak tanah. Tapi kalau lu temenan sama orang yang gua jualan paham. parfum, lu bakal bau parfum, bau wangi. Benar. Kata siapa sih itu? Kata Nabi Muhammad ya? Apa kata ibu gua? Gue gak pernah denger juga itu. Kata sahabat Nabi ya, gue gak sih? Ah lupa gua. Pokoknya ada dah kata kata orang Arab dah. Pokoknya. Iya kata orang Arab. Ya, gitu. Jadi circle juga ternyata ini ya, menentukan jati diri lo secara nggak Mm-mm. langsung. Iya sih itu yang ngebentuk ini loh, sifat lo menurut gue. Ya. Kayak lu kecil, misalnya kecil dibully. Terus ya, misalnya enggak deh. Misalnya dari kecil lo selalu ini gue pernah baca di internet atau di buku, gue lupa. Hmm. Jadi kalau lu dari kecil selalu dibentak-bentak orang tua dan dimarahin terus sama orang tua tuh, itu akan ngebangun sifat lo pas dewasa lu jadi nggak percaya diri. Aso. Oke. Hmm. Hmm. Jadi kalian bagi orang tua jangan sering-sering membentak anaknya karena nanti anaknya nggak percaya diri. Iya. Iya, gitu pokoknya. Ya Mm-mm. kalian Kayak kalau misalnya misalnya lingkungan lo sukanya foya-foya, terus lu kayak selalu berusaha buat nunjukin duit lo. iya, itu juga salah satu yang buruk kalau Hmm. pertemanan kayak gitu. Iya, kalian yang masih mencari jati diri Hmm. harus apa ya? Groundnya lo harus bisa mengendalikan diri lo dulu, baru lo bisa mengendalikan apa yang ada di sekitar lo secara baik dan secara bijak. Itu sih ya jati Menurut diri. gue ini kalau nyari jati diri nggak usah buru-buru karena emang sebenarnya udah ada di diri lo. Mm, Yang penting lo selalu berusaha lebih baik setiap harinya. betul. Ya, oke. Kalau begitu podcast kita sampai di sini dulu. Sebelum kita menutup Oh iya, hari ini, Pradana Raihan ada lagunya. ada lagu Naruto dari The Mask Missile. Missile, gue nggak tahu, misil. Gue nggak tahu cara pronounce. Terus judulnya bahasa Jepang. Mungkin kalian bisa screenshot. Ya. Atau bisa langsung lihat di playlist kita nanti. Betul sekali. Oh, itulah belum dinyalain pasti fiturnya. Gak kedengeran ya? Enggak ada suara sama sekali. Ulang dulu guys. Ini lagu Naruto. By the way, gue udah ngomong sebelum sih. Udah tadi. Lagu Naruto the best. Anjing enak banget. Lagu the best anjing, lagu-lagu Naruto tuh top notch. Oh ya guys.
Oke, sampai di sini dulu podcast kita episode ini. Semoga kalian sehat selalu dan bisa mendengarkan podcast kita selanjutnya. Oke, kalau begitu semoga kalian bisa mendapatkan jati diri ya. Bye guys.